Pada awal abad kelima, sekitar tahun 430 Masehi, langit Persia tampak jernih, tetapi hati penguasanya, Raja Bahram al-Jamur, terasa gelisah tanpa alasan yang ia pahami. Angin musim dingin bertiup pelan melewati taman istana, membuat daun-daun poplar bergemerisik, seperti bisikan yang mencoba mengabarkan sesuatu yang jauh. Malam itu, Bahram duduk di singgasananya, memandang ke arah api suci yang menyala di ruang pemujaan kecil di bagian timur istana. Api itu adalah lambang keabadian, lambang penjaga kerajaan, dan sekaligus lambang harapan di masa yang tidak pernah benar tenang. Ketika ia sedang memandangi nyala api, seorang utusan datang terburu-buru. Wajahnya seperti ditarik oleh kecemasan yang mendalam. Para pengawal memberi jalan, dan utusan itu berlutut sambil menundukkan kepala. "Wahai Raja Bahram al-Jamur," ucapnya dengan suara terputus-putus. "Dari wilayah Babil datang kabar bahwa langit memancarkan cahaya di tengah malam. Cahaya itu bergerak ke arah barat, seakan hendak menuju gurun yang jauh." Bahram mengernyitkan dahi. "Cahaya dari langit? Seperti apa?" "Seperti kilatan, tetapi tidak ada suara. Seperti api, tetapi tidak membakar. Ia muncul tiba-tiba dan hilang sebelum ayam-ayam berkokok." Bahram berdiri dari singgasananya. Jubahnya tergerai menyentuh lantai istana yang dingin. "Ini bukan tanda biasa," katanya. "Panggil Sati. Aku ingin mendengar apa yang dikatakan orang yang mampu membaca rahasia langit." Dua penjaga segera pergi dan kembali dengan membawa Sati, lelaki aneh yang tubuhnya hampir tidak memiliki tulang, sehingga ia harus dibawa dengan tandu. Tetapi matanya yang sepintas tampak redup itu menyala, seakan ia mampu melihat hal yang tidak dapat disaksikan manusia lain. Ketika ia diletakkan di hadapan raja, ia tidak berkata apapun. Justru Bahram yang mendekat terlebih dahulu. "Sati," ujar Bahram, "ada cahaya aneh di langit. Orang-orang mengatakan itu pertanda bagi kerajaan. Aku ingin kau menafsirkannya." Sati menatap raja dengan tatapan yang menggetarkan ruang singgasana. "Wahai Bahram," katanya dengan suara yang mengalun pelan, "cahaya itu bukan bagi kerajaanmu, tetapi bagi dunia yang jauh. Sebab masa depan tidak hanya bergerak dari istana ke istana, tetapi dari tanah ke tanah, dari kegelapan ke cahaya." "Apa maksudmu?" tanya Bahram. "Yang terlihat di langit adalah awal dari perjalanan menuju kelahiran seseorang yang belum akan lahir dalam waktu dekat," jawab Sati. "Ia tidak akan lahir pada masa hidupmu, tetapi ia akan memulai perubahan yang lebih besar daripada kekuasaan siapapun. Cahaya itu hanyalah penanda awal, seperti bayangan sebelum hadirnya matahari." Bahram diam. Para penasihat juga diam, tidak berani mengganggu obrolan yang berat itu. "Seseorang akan lahir?" tanya Bahram lagi. "Dari mana ia akan datang?" "Dari suatu tempat yang tidak pernah kau perhitungkan," kata Sati. "Dari padang pasir, dari tanah yang orang-orang anggap kering, dari Bani Quraisy. Ia kelak akan membawa ajaran yang mengguncang batu-batu kejumudan dan membangunkan bangsa-bangsa dari tidur panjang mereka." Bahram terkejut dan menatap Sati dalam-dalam. "Berapa lama lagi sampai ia lahir?" Sati menghela napas panjang. "Beberapa puluh tahun setelah engkau tiada. Engkau tidak akan menyaksikan kelahirannya, tetapi dunia kelak akan mengingat bahwa langit pernah memberi tanda jauh sebelum dirinya keluar ke dunia." Bahram mengusap janggutnya pelan, tampak merenung sangat lama. "Jika begitu, apa yang harus kulakukan?" "Kau bukan bagian dari takdir lelaki itu," kata Sati, "tetapi engkau adalah saksi awalnya. Jangan anggap remeh tanda-tanda dari langit, sebab mereka tidak muncul tanpa tujuan. Ingat kata-kataku ini." Beberapa hari kemudian, cahaya misterius itu kembali terlihat di wilayah lain, tetapi Bahram tidak lagi terkejut. Ia hanya memandang langit dengan perasaan campur aduk, seakan ia baru menyadari bahwa dunia ini jauh lebih luas daripada yang ia kuasai. Tahun berlalu, Bahram
menjadi tua. Satih juga semakin lemah hingga akhirnya meninggal. Namun, sebelum meninggal, ia berpesan kepada muridnya bahwa kelak akan lahir seorang yang cahaya, kebenarannya menembus batas bangsa dan kekuasaan. Dan waktu pun bergerak, tahun berganti puluhan kali, generasi berganti, Persia berganti raja, hingga akhirnya dunia memasuki tahun 571 Masehi, tahun yang kelak dikenal sebagai Tahun Gajah. Pada malam itu, di kota Mekah, seorang perempuan bernama Aminah mengalami tanda-tanda kelahiran yang akan dikenang seluruh dunia. Udara malam sangat tenang, bintang-bintang tampak lebih dekat dari biasanya, seakan menunduk untuk menyaksikan peristiwa yang tidak akan pernah terulang. Ketika bayi itu lahir, cahaya lembut muncul dari tubuhnya dan membuat ruangan terasa terang, namun tidak menyilaukan. Seorang perempuan tua yang membantu proses persalinan tertegun dan berbisik, "Aminah, cahaya ini bukan cahaya biasa. Aku melihatnya mengarah ke utara, seolah menunjuk ke tanah Syam." Aminah tersenyum meski tubuhnya lemah. "Aku telah merasakan sesuatu dalam diriku sejak lama. Anak ini tidak akan seperti anak-anak lainnya." Di tempat yang jauh di Persia, tak ada lagi Bahram yang menyaksikan dunia. Tetapi, cahaya yang pernah terlihat di masa pemerintahannya kini menemukan maknanya. Ramalan Satih mulai menemukan wujudnya. Langit yang pernah memberi tanda kini menyempurnakan maknanya. Dan perjalanan panjang seorang anak dari Bani Quraisy pun baru saja dimulai. Beberapa hari setelah kelahiran bayi yang diberi nama Muhammad itu, Mekah menjadi kota yang penuh bisik-bisik. Para perempuan yang membantu persalinan menceritakan cahaya yang mereka lihat. Sementara beberapa orang tua Quraisy berkata bahwa mereka mendengar berita tentang peristiwa aneh yang terjadi di berbagai negeri pada malam yang sama. Tidak semua percaya, tetapi kabar itu menyebar seperti air tanah yang merembes perlahan, membuat hati orang-orang terasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Di sebuah rumah sederhana di Mekah, Aminah duduk menggendong bayinya. Ia mengusap rambut hitam yang tumbuh halus di kepala kecil itu sambil berkata, "Pelan, anakku, kelahiranmu membawa kedamaian ke dalam diriku. Meski aku tidak tahu seperti apa masa depanmu, aku merasakan sesuatu yang besar akan mengiringi langkahmu." Seorang perempuan tua yang bernama Barakah, yang selalu menemani keluarga itu sejak lama, duduk di dekat pintu. Ia memandang bayi itu dengan mata yang seakan ingin menangis. "Aminah," katanya, "ada sesuatu pada anak ini yang tidak dapat aku jelaskan. Ketika aku melihatnya, aku merasa seolah dunia menjadi lebih tenang." Aminah menatap Barakah. "Engkau juga merasakannya?" Barakah mengangguk. "Aku pernah mendengar dari para pengembara yang datang dari wilayah utara bahwa ada bintang yang bersinar terlalu terang pada malam yang sama. Mereka berkata, ini tanda bagi dunia. Aku tidak tahu apa mereka berbicara tentang anakmu atau bukan, tetapi cahaya yang mereka ceritakan sama seperti cahaya yang kulihat malam itu." Sementara itu, di tempat yang jauh, kerajaan Persia bergerak dengan waktu yang berbeda. Pada masa itu, para ahli firasat di Persia yang telah lama menyimpan kata-kata Satih mulai memperdebatkan makna dari ramalan yang diberikan puluhan tahun sebelumnya. Tidak banyak dari mereka yang berani menyampaikan hal itu kepada raja yang sedang berkuasa saat itu. Tetapi, sebagian yang tua masih menyimpan ingatan tentang Raja Bahram Al-Jamur, tentang cahaya misterius yang pernah terlihat, dan tentang ramalan seorang lelaki tanpa tulang yang pernah menyingkap bayangan masa depan. Di salah satu ruang pertemuan kerajaan, dua orang pendeta Zoroastrianisme berbicara pelan sambil menunduk. "Apakah engkau masih ingat ramalan Satih yang diturunkan secara lisan?" tanya yang lebih tua. "Aku ingat,"
jawab yang lebih muda. Tetapi apakah masih relevan? Sudah begitu lama sejak masa Bahram. Orang tua itu menarik napas panjang. Jika ramalan itu benar, maka masa kelahirannya telah mendekat atau bahkan sudah terjadi. Dunia tidak memberi tanda tanpa sebab, dan aku pernah mendengar cerita dari pedagang yang datang dari arah barat bahwa sesuatu telah terjadi di Mekah. Mengapa kerajaan tidak memerhatikan hal itu? Karena kerajaan sibuk dengan urusan kekuasaan, jawab orang tua itu. Sama seperti dulu, Raja Bahram tidak pernah benar-benar memahami bahwa ia sedang menyaksikan awal dari sesuatu yang jauh melampaui masa pemerintahannya. Dunia selalu bergerak dan manusia selalu terlambat memahami. Kembali ke Mekah, bayi itu tumbuh dalam suasana sederhana, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya meski tanpa sepenuhnya mengetahui takdirnya. Pada suatu malam ketika bulan tampak bulat sempurna, Aminah memandangi anaknya yang tidur pulas dengan napas yang lembut. "Anakku," bisiknya, "andaikan ayahmu hidup untuk melihatmu, ia pasti akan bangga. Aku tidak tahu apa yang akan engkau lakukan kelak, tetapi dunia seolah sedang menunggu sesuatu darimu." Di luar rumah, angin gurun bergerak melewati bebatuan dan pasir, membawa suara samar yang seperti gumaman ribuan tahun yang mengalir dari masa silam. Suara itu seakan berkata bahwa waktu telah mulai berjalan menuju takdir yang tidak dapat ditolak siapapun. Pada saat yang sama, di padang pasir jauh di luar Mekah, beberapa kabilah sedang berbincang di sekitar api unggun. Mereka mendengar kabar kelahiran seorang anak yang dikatakan memiliki tanda-tanda luar biasa. Salah satu dari mereka berkata, "Aku mendengar dari penduduk Mekah bahwa ada cahaya memenuhi rumah tempat anak itu lahir." Yang lain menimpali, "Mungkin ini hanya cerita perempuan, tetapi jika benar, maka tanah ini sedang menunggu sesuatu yang besar." Tetua kabilah itu menggeleng pelan. "Tidak, aku pernah mendengar dari kaum Yahudi di Yatsrib bahwa mereka sedang menunggu seorang nabi. Mereka mengatakan waktunya sudah dekat. Mereka bahkan berkata bahwa mereka pindah ke Yatsrib karena ingin berada di tempat kelahiran atau kebangkitan nabi itu." Seorang pemuda yang duduk di sebelahnya menatap api yang menyala. "Jika begitu, apakah mungkin bayi yang lahir di Mekah ini adalah orang yang mereka tunggu?" Tetua itu tidak menjawab. Ia hanya memandangi bintang-bintang yang bertebaran di langit. Bintang-bintang yang mungkin pernah diperhatikan Raja Bahram puluhan tahun sebelumnya ketika ia menerima tanda dari langit. Bintang-bintang yang sama, tetapi menyampaikan pesan yang berbeda kepada orang-orang dari generasi yang berbeda. Dan malam itu, dunia terasa kecil. Persia yang jauh, Mekah yang sederhana, dan padang pasir tanpa batas seolah menyatu dalam satu tarikan napas panjang yang menunggu apa yang akan terjadi pada masa depan anak itu. Pada suatu pagi yang tenang di Mekah, ketika matahari baru saja naik dari balik perbukitan batu, Halimah binti Sa'diyah bersama rombongan perempuan dari kabilahnya berjalan memasuki kota untuk mencari bayi yang dapat mereka susui. Tanah Bani Sa'ad yang gersang membuat mereka sering datang ke Mekah untuk menawarkan jasa menyusui. Namun tahun itu berbeda. Tanah mereka lebih kering dari biasanya, unta mereka lebih kurus, dan angin di desa mereka seperti membawa rasa putus asa. Halimah berjalan paling belakang, menuntun keledainya yang tampak lemah. Ia menatap langit dan bergumam, "Ya Tuhan, berilah aku rezeki hari ini. Aku telah menempuh perjalanan panjang
dan tidak bisa pulang tanpa bayi yang harus kususui. Suaranya pelan, tetapi penuh harap. Salah satu perempuan dalam rombongannya mendekati Halimah dan berbisik, ada seorang janda bernama Aminah yang baru melahirkan anak laki-laki, tetapi suaminya telah meninggal. Tidak ada yang mau mengambil anak itu karena mereka menganggap keluarga itu tidak memiliki harta untuk memberi hadiah. Halimah terdiam. Ia memikirkan keledainya yang lambat, susunya yang sangat sedikit, serta bayinya sendiri yang selalu menangis karena lapar. Ia tahu tidak bijak memilih bayi yang keluarganya tidak mampu memberi apapun. Tetapi entah mengapa hatinya tertarik kepada kabar itu. "Di mana rumah Aminah?" tanya Halimah. Perempuan itu menunjuk ke arah barat Mekah. "Di dekat bukit kecil itu." Tetapi percuma, Halimah. Semua perempuan lain telah menolaknya. Lebih baik kita mencari bayi dari keluarga yang mampu memberi kita upah. Tetapi langkah Halimah justru semakin mantap menuju rumah itu. Saat tiba, ia mengetuk pelan pintu kayu yang sederhana. Tidak lama kemudian, Barakah membuka pintu dan mempersilakan ia masuk. Aminah duduk di dalam, menggendong bayinya sambil tersenyum lembut. Ketika Halimah masuk, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Udara ruangan terasa lebih segar daripada udara di luar, seakan ada keteduhan yang mengalir dari bayi kecil yang sedang tidur itu. Aminah berkata, "Engkau hendak mengambil anak untuk disusui." Halimah mengangguk dengan hati berdebar. Ia menatap wajah bayi itu. Wajahnya bercahaya lembut, tidak seperti cahaya yang menyilaukan, tetapi seperti cahaya fajar yang baru tumbuh. Sejenak Halimah lupa segalanya, bahkan lupa bahwa ia datang dengan kesulitan dan keterpaksaan. "Bolehkah aku menggendongnya?" tanya Halimah. Aminah tersenyum. "Gendonglah." Ia tidak menangis, ia selalu tenang. Halimah mengangkat bayi itu dan merasakan tubuhnya yang hangat. Aneh sekali, seketika dadanya terasa lapang. Ia mendekatkan bayi itu ke dadanya dengan ragu-ragu, ingin menguji apakah susunya masih cukup. Dan pada saat itu terjadi sesuatu yang membuat matanya basah. Susunya mengalir dengan lancar, seperti mata air yang tiba-tiba muncul di tanah kering. Aminah melihatnya dengan senyum penuh pengertian. Anak ini membawa berkah, Halimah. Ia akan membawa kebaikan kepada siapapun yang menjaganya. Halimah memandang bayi itu dengan takjub. "Apa namanya?" "Namanya Muhammad," jawab Aminah dengan suara lembut. Nama itu terasa bergetar di dalam hati Halimah. Ia tidak tahu mengapa. Seakan nama itu menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada dirinya. Ketika ia keluar dari rumah itu, sesuatu yang lebih ajaib menunggu. Keledainya yang tadinya lemah, tiba-tiba berjalan lebih cepat, bahkan melampaui langkah keledai milik perempuan lain yang sejak pagi mengolok-oloknya karena hewannya sangat lamban. Salah seorang perempuan berseru, "Halimah, apakah itu keledaimu yang sama? Mengapa ia berlari seperti angin?" Halimah hanya tersenyum sambil memeluk Muhammad kecil dalam kainnya. Ia tidak berani menjelaskan apapun karena bahkan dirinya pun tidak mengerti sepenuhnya. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Sejak ia menggendong bayi itu, dunia seolah berubah menjadi lebih ringan. Di tengah perjalanan pulang, suaminya yang menunggu di dekat perbatasan Mekah menatap ke arah keledai itu dengan mata terbelalak. "Halimah," katanya, "engkau membawa keberkahan. Lihat, unta tua kita tiba-tiba penuh susu." Halimah memandang suaminya. "Ini karena anak ini. Aku merasakannya sejak pertama kali menggendongnya. Seakan langit memberi tanda bahwa kita telah mengambil bayi yang kelak akan membawa cahaya ke seluruh dunia." Suaminya memandang bayi itu lama, kemudian berkata, "Pelan,
Aku tidak tahu siapa dia, tetapi hatiku berkata, ia bukan anak sembarangan. Halimah mengangguk. Benar, Aminah juga merasakannya. Mereka melanjutkan perjalanan pulang, dan angin gurun mengiringi langkah-langkah mereka, seperti pujian yang bergerak di atas pasir. Tidak ada yang menyadari bahwa jauh sebelum momen itu, puluhan tahun sebelumnya, Raja Bahram dan Sati telah menyaksikan tanda awal dari kelahiran anak ini. Cahaya yang pernah menggetarkan istana Persia itu kini berada dalam pelukan seorang perempuan sederhana dari kabilah Badui. Mekah mulai melupakan kejadian kelahiran itu, tetapi dunia tidak, langit tidak, dan waktu tidak pernah keliru dalam menjalankan perintahnya. Perjalanan Halimah bersama bayi kecil bernama Muhammad berlanjut hingga ia tiba di lembah tempat kabilahnya tinggal. Desa kecil itu biasanya kering, anginnya kasar, dan ternaknya lemah. Tetapi sesuatu yang tidak biasa terjadi sejak bayi itu dibawa pulang. Hari pertama mereka tiba, lembah itu seperti menghirup udara baru. Angin tidak lagi membawa debu panas, tetapi kelembutan seperti pagi hari yang jarang mereka rasakan. Suami Halimah memandang langit dan berbisik, "Ini bukan kebetulan, Halimah. Rasanya seakan sejak engkau membawa bayi itu, lembah ini menjadi hidup kembali." Keesokan harinya, kambing-kambing yang biasanya pulang dengan badan kurus kini kembali dengan perut penuh susu. Para perempuan lain mulai memperhatikan perubahan itu. Salah seorang dari mereka berkata dengan nada heran, "Halimah, kambingmu tampak seperti menemukan padang rumput tersembunyi, sementara kami masih mengumpulkan sisa-sisa rumput kering." Halimah menjawab dengan suara rendah, "Aku tidak mengetahui apa yang terjadi, tetapi setiap kali aku menyusui bayi ini, suamiku menemukan kantong susu kami penuh. Kami bahkan dapat menyimpan sebagian untuk besok." Perempuan-perempuan itu saling berpandangan. Mereka tidak mengerti, tetapi mereka merasakan sesuatu yang lain dalam diri Muhammad kecil, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Suatu malam, ketika Halimah menidurkan bayi itu, ia memandang wajah mungil yang tenang tersebut. Muhammad tidak banyak menangis, tidak seperti bayi-bayi lain yang suka menjerit lapar atau gelisah. Ia selalu tampak damai, seakan dunia belum mampu mengusik ketenangannya. "Anak kecil," bisik Halimah sambil mengusap dahinya, "siapakah engkau sebenarnya? Mengapa seluruh alam seperti berubah untukmu?" Suaminya yang duduk di dekat pintu menjawab pelan, "Aku tidak tahu siapa engkau sebenarnya, wahai Muhammad kecil, tetapi aku yakin bahwa Tuhan telah memilihmu untuk sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada orang lain." Hari-hari berlalu, Muhammad tumbuh menjadi bayi yang kuat, lebih cepat dari anak-anak lain. Ketika ia tertawa, suara tawanya seperti membuat udara di sekelilingnya ikut benderang. Burung-burung sering terbang rendah di sekitar rumah Halimah, seakan ingin melihat lebih dekat bayi itu. Sementara itu, tanah yang mereka tempati mulai mengeluarkan tanaman hijau, meski hujan tidak pernah turun deras. "Ini belum pernah terjadi," kata seorang tetua kabilah. "Tanah kita seakan menerima kehidupan baru." Tetapi pada malam tertentu, ketika bulan tampak sangat terang, suami Halimah terbangun karena merasakan sesuatu. Ia keluar rumah dan menatap langit. Bulan tampak lebih dekat dari biasanya, seperti sedang memerhatikan sesuatu di bumi. Angin berhenti, suasana seperti menahan napas. Ia kembali masuk dan membangunkan Halimah. "Halimah," katanya lirih, "aku merasakan bahwa dunia sedang berubah. Aku tidak tahu mengapa, tetapi rasanya malam ini seluruh langit sedang menonton rumah kita." Halimah menggendong Muhammad dan melihat ke arah luar. Di kejauhan, cahaya halus tampak turun seakan menyapu gurun. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi cukup terlihat untuk membuat hati mereka bergetar. "Aku tidak takut," kata Halimah sambil memeluk Muhammad lebih erat. "Aku justru merasa aman, seolah cahaya itu datang untuk melindunginya." Beberapa hari setelah kejadian aneh itu,
para tetangga mulai bercerita bahwa mereka mendengar suara lembut pada malam itu, seperti suara yang bukan suara manusia, tetapi bukan pula suara angin. Ada yang mengira itu hanya imajinasi, ada yang mengatakan itu adalah suara malaikat, namun tidak ada yang berani memastikan. Pada suatu sore, Muhammad yang sudah mulai bisa duduk tegak memandangi langit dengan mata yang penuh perhatian. Ia belum bisa berbicara, tetapi tatapannya seakan mengerti sesuatu yang tidak dipahami orang lain. Halimah memperhatikannya dengan takjub. "Apa yang kau lihat, anakku?" tanya Halimah. Muhammad hanya membalas dengan senyum kecil. Sementara itu, dunia di luar kabilah Bani Sa'd terus bergerak menuju garis takdirnya. Di Persia, sebagian pendeta masih membicarakan ramalan Satih yang menyebutkan kelak akan datang seorang pembawa ajaran dari Jazirah Arab. Meskipun raja yang memerintah pada masa itu sudah berbeda, sebagian kecil pendeta menyimpan cerita itu dalam hati, seakan menunggu kepingan terakhir dari tanda-tanda langit. Di Mekah, Aminah sering memikirkan anaknya yang kini berada di tangan Halimah. Setiap kali angin melewati pintu rumahnya, ia merasa seolah angin itu membawa berita bahwa anaknya baik-baik saja. Ia menutup matanya dan berbisik, "Ya Tuhan, jagalah dia. Aku tahu ia bukan seperti anak-anak lain. Aku tahu Engkau telah memilihnya jauh sebelum aku melahirkannya." Dan di padang gurun Bani Sa'd, bayi itu terus tumbuh dalam kedamaian dan keberkahan. Tidak ada yang tahu bahwa masa depan dunia sedang berputar menuju dirinya. Tidak ada yang tahu bahwa puluhan tahun sebelumnya, seorang raja bernama Bahram pernah ketakutan oleh cahaya langit yang ternyata adalah bayangan dari masa depan bayi ini. Tidak ada yang tahu bahwa kata-kata Satih sedang berjalan menjadi kenyataan. Namun alam mengetahui, langit mengetahui, dan waktu tentu saja mengetahui. Waktu terus berjalan dan Muhammad kecil tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat di bawah asuhan Halimah. Usianya mendekati 4 tahun ketika peristiwa besar yang akan menggetarkan hati banyak orang terjadi di tengah gurun yang sunyi itu. Pada suatu siang yang cerah, 2 anak laki-laki dari kabilah Bani Sa'd mengajak Muhammad kecil bermain di lembah kecil yang dipenuhi batu-batu putih. Langit tampak biru sempurna dan angin berhembus pelan membawa aroma pasir yang hangat. Anak-anak tertawa sambil berlari mengejar satu sama lain, sementara kambing-kambing merumput tidak jauh dari tempat mereka. "Cepat, Muhammad!" teriak salah satu dari mereka. "Ayo kita lomba sampai ke batu besar di sana." Muhammad tersenyum kecil dan berjalan mendekati mereka. Ia tidak sering berlari seperti anak lain, tetapi tatapannya selalu tajam, penuh rasa ingin tahu tentang dunia di sekelilingnya. Tiba-tiba angin berhenti. Langit yang semula jernih terasa sunyi, seakan suara-suara alam ditahan oleh tangan yang tidak terlihat. Anak-anak itu perlahan berhenti bermain dan memandang sekeliling dengan bingung. "Kenapa angin berhenti?" tanya salah satu dari mereka. Yang lain menggeleng. "Aku tidak tahu mengapa dunia terasa sangat tenang." Pada saat itu, 2 sosok berpakaian putih turun dengan lembut dari arah atas lembah, seakan kaki mereka tidak menyentuh tanah. Anak-anak yang melihatnya terdiam ketakutan. Wajah kedua sosok itu bersinar lembut, bukan menyilaukan, tetapi cukup membuat anak-anak merasa seperti melihat sesuatu yang berasal dari dunia yang bukan milik manusia. Salah satu dari mereka mendekati Muhammad dan berkata dengan suara lembut, "Engkau tidak perlu takut." Anak-anak lain ketakutan dan berlari pulang sambil berteriak memanggil Halimah dan orang dewasa lainnya. Namun Muhammad kecil tidak bergerak. Ia hanya memandang kedua sosok itu dengan tenang, seakan ia telah mengenal mereka sebelum dunia ini mengenalnya.
Sosok pertama berkata, "Inilah dia, anak yang telah dipilih." Sosok kedua mengangguk, "Hatikanlah dadanya, keluarkan segala yang dapat menghalangi cahaya." Kemudian, salah satu dari mereka membuka dada Muhammad kecil dengan kelembutan yang luar biasa. Tidak ada rasa sakit, tidak ada darah yang menciprat, seakan tubuhnya benar-benar berada di bawah kendali cahaya. Mereka mengeluarkan segumpal sesuatu dan berkata, "Inilah bagian kecil yang dapat disentuh kegelapan." Mereka membuangnya jauh ke atas lembah, lalu mencuci dada Muhammad dengan air putih yang bening, seakan berasal dari mata air surga. Setelah selesai, mereka merapatkan kembali dadanya dengan cahaya yang samar. Muhammad tetap berdiri, tidak menangis, tidak menjerit. Ia hanya memandang mereka dengan wajah polos, seorang anak yang mengerti tanpa kata-kata. "Engkau telah siap," kata salah satu sosok itu. "Dunia menunggu cahaya darimu," tambah sosok lainnya. Lalu kedua sosok itu lenyap, seperti embun yang hilang ketika matahari naik. Beberapa saat kemudian, Halimah berlari bersama suaminya dan beberapa pria kabilah. Nafas mereka terengah-engah karena ketakutan, sebab anak-anak yang berlari pulang tadi berteriak dengan suara gemetar bahwa Muhammad telah diambil oleh lelaki putih. Ketika mereka tiba di lembah, Muhammad sedang duduk di atas batu kecil, memandangi dadanya sendiri dengan heran, seakan ia merasakan sesuatu yang baru mengalir di dalam dirinya. Halimah memeluknya dengan panik. "Anakku, apa yang terjadi? Siapa yang mendekatimu?" Muhammad kecil menjawab dengan suara halus, "Dua lelaki datang, mereka memeriksa dadaku, dan mereka berkata, 'Aku telah bersih.'" Halimah langsung memeriksa dada Muhammad. Ia terpaku. Ada bekas garis halus di kulit anak itu, seperti garis yang tidak mungkin dibuat dengan alat manusia. Suaminya menatapnya dengan mata melebar. "Halimah," katanya dengan suara bergetar, "anak ini bukan anak biasa. Aku takut ada sesuatu yang sangat besar sedang mengikutinya." Halimah menggenggam Muhammad erat-erat. "Aku juga takut," katanya dengan suara serak. Tetapi aku juga merasa bahwa ia tidak akan diapa-apakan oleh siapapun. Anggapannya seperti ada yang selalu menjaganya. Malam itu, Halimah duduk di depan rumah dengan wajah yang tidak tenang. Suaminya menatapnya penuh pengertian. "Halimah," katanya, "anak ini berada di bawah perlindungan langit, tetapi dunia manusia penuh bahaya. Lebih baik engkau kembalikan dia kepada ibunya di Mekah. Aku yakin Aminah akan memahami." Halimah menunduk. Air matanya jatuh. "Aku tidak ingin berpisah darinya. Ia seperti anakku sendiri. Tetapi aku tahu ini bukan keputusan yang bisa kuambil berdasarkan perasaan." Keesokan harinya, Halimah membawa Muhammad kembali ke Mekah. Aminah menerima mereka dengan wajah lembut, tetapi matanya langsung menangkap sesuatu yang berubah. "Apa yang terjadi, Halimah?" tanya Aminah. Halimah menjawab jujur, "Ada sesuatu yang dilakukan oleh makhluk yang bukan manusia kepada anakmu. Ia tidak terluka, tetapi aku melihat sesuatu yang suci telah menyentuhnya." Aminah menatap Muhammad dengan mata berkaca-kaca. Ia mencium kepala anaknya dan berkata, "Aku tahu anak ini dijaga oleh langit. Ketika aku mengandungnya, aku telah melihat cahaya yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku percaya ia tidak akan disakiti." Dan dengan itu, Muhammad kecil kembali ke pangkuan ibunya. Tetapi, sejak hari itu, cerita tentang dua lelaki putih yang membuka dadanya menyebar ke seluruh kabilah Bani Sa'ad dan menjadi bisik-bisik yang terus diingat orang-orang selama bertahun-tahun. Sementara itu, jauh di Persia, para pendeta yang masih menyimpan ramalan Sati mulai merasa gelisah. Mereka mendengar kabar kabur dari para pedagang gurun bahwa
seorang anak telah lahir dan dijaga oleh makhluk berjubah putih. Mereka tidak memahami sepenuhnya, tetapi hati para pendeta itu merasa getaran takdir mulai bergerak. Langit menjaga rahasianya dengan rapi, tetapi waktu terus membentuk garisnya menuju masa ketika anak itu akan mengubah dunia. Hari-hari berlalu sesudah Muhammad kembali ke Mekah. Aminah memeluk anaknya dengan penuh kasih setiap malam, seakan ingin menggantikan waktu-waktu ketika ia tidak berada dalam pelukannya. Rumah kecil itu kini terasa lebih hidup. Barakah, perempuan tua yang setia membantu keluarga itu, sering memandang Muhammad dengan mata yang penuh tanda tanya, seakan ia melihat sesuatu yang samar namun bersinar di balik wajah polos seorang anak kecil. "Aminah," kata Barakah pada suatu sore saat Muhammad bermain dengan pasir halus di depan rumah. "Anak ini memiliki ketenangan yang tidak pernah aku lihat pada anak seusianya. Ia selalu memperhatikan dunia dengan cara yang berbeda." Aminah tersenyum. "Aku tahu, ketika aku mengandungnya, aku tidak merasakan beban seperti wanita lain. Hanya cahaya, seakan ada sesuatu yang menjagaku. Dan sekarang," balas Barakah, "giliran dunia yang menjaganya." Masa-masa itu berjalan dalam kedamaian, tetapi kedamaian itu tidak berlangsung lama. Tidak lama setelah Muhammad kembali ke pangkuan ibunya, Aminah merasakan kelemahan yang semakin hari semakin bertambah. Tubuhnya mudah lelah, kadang pusing tanpa sebab, dan sering harus duduk untuk menahan napasnya yang sesak. Suatu hari, ia memutuskan mengajak Muhammad yang masih kecil dalam perjalanan ke Yatsrib, tempat makam ayahnya berada. Ia ingin mengenalkan Muhammad kepada keluarga ayahnya dan barangkali untuk mengobati perasaan rindunya yang tidak pernah hilang. Mereka berangkat bersama Barakah dan seorang pembantu laki-laki. Perjalanan dari Mekah menuju Yatsrib bukanlah perjalanan mudah, tetapi Aminah merasa bahwa ia harus melakukannya. Dalam perjalanan itu, Muhammad kecil duduk di pangkuannya, memandang gurun luas dengan mata yang dalam. "Anakku," ujar Aminah sambil membelai rambutnya, "ini tanah leluhur ayahmu. Engkau akan mengenal keluarganya." Muhammad menatap wajah ibunya dengan kelembutan yang tidak biasa dimiliki seorang anak, seakan ia memahami lebih banyak daripada yang ia ucapkan. Namun, ketika mereka tiba di Yatsrib, keadaan Aminah memburuk. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, dan napasnya pendek-pendek. Di rumah keluarga dari pihak ayah Muhammad, mereka berusaha merawatnya, tetapi penyakit yang menyerangnya semakin keras. Pada suatu malam yang sunyi, ketika bintang-bintang terlihat seperti lampu kecil yang menatap bumi dengan iba, Aminah memanggil Barakah ke sisinya. "Barakah," ucapnya lirih, "aku merasa waktuku tidak lama." Barakah terdiam, tidak sanggup membalas. "Jika aku tiada," lanjut Aminah, "jagalah anak ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya kelak, tetapi aku tahu dunia menunggunya. Aku merasa bahwa seluruh hidupku dituntun hanya untuk melahirkannya. Aku telah menyelesaikan tugasku." Barakah menangis pelan. Ia menggenggam tangan Aminah. "Jangan bicara begitu, engkau masih bisa sembuh." Aminah menggeleng. "Tidak, Barakah, aku sudah melihatnya dalam mimpi. Cahaya itu memanggilku, tetapi ia tidak memanggil anakku. Ia memanggilku untuk pergi." Keesokan paginya, Aminah meninggal dunia, meninggalkan Muhammad kecil yang belum memahami arti kematian, tetapi merasakan kehilangan dalam hatinya. Barakah memeluk anak itu erat-erat, menangis, dan berkata, "Anakku, engkau sekarang berada dalam perlindungan langit. Aku akan membawamu pulang." Dalam perjalanan pulang ke Mekah, Barakah sering memandang Muhammad. Anak itu tidak menangis keras, tetapi matanya tampak sendu, seakan ia memahami bahwa seseorang yang mencintainya
telah pergi meninggalkan dunia. Ketika mereka tiba di Mekah, kakek Muhammad, yaitu Abdul Muthalib, menerima cucunya dengan air mata yang jatuh tanpa malu. Ia membawa Muhammad ke pelukannya dan berkata, "Cucuku, aku akan menjagamu." Sejak hari itu, Muhammad dibesarkan oleh kakeknya yang sangat mencintainya. Wajah tua Abdul Muthalib tampak lebih bersinar setiap kali ia melihat cucunya berjalan, tertawa, atau sekadar duduk dengan tenang memandangi Ka'bah. Pada suatu malam, Abdul Muthalib membawa Muhammad duduk di bawah rimbunan pohon dekat Ka'bah. Angin malam bergerak lembut dan udara terasa penuh dengan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. "Cucuku," katanya sambil menatap bintang-bintang, "ketika engkau lahir, aku bermimpi melihat cahaya keluar dari tanah ini menuju negeri jauh. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku yakin engkau adalah anak dengan tujuan besar." Muhammad kecil memandang langit, lalu menatap kakeknya, seakan mengerti apa yang disampaikan kepadanya. Sementara di Persia, para pendeta yang menyimpan sisa-sisa ramalan Sati mulai mendengar kabar tentang seorang anak yatim di Mekah yang memiliki tanda-tanda luar biasa. Kabar itu datang melalui para pedagang yang pernah singgah di Yatsrib, kemudian melintasi gurun, lalu mencapai telinga para ahli firasat. Mereka berbisik di ruang bawah tanah kuil, apakah ini yang dimaksud Satih, anak yatim dari bangsa gurun yang akan membawa ajaran baru? Tetapi tidak ada yang berani memastikan. Dunia masih jauh dari masa ketika semuanya akan terungkap. Langit tetap menyimpan rahasia. Waktu terus menjalankan garis takdirnya, dan anak kecil itu tumbuh dalam bayang-bayang cahaya yang semakin dekat dengan panggilannya. Sejak kepulangan dari Yatsrib setelah wafatnya Aminah, kehidupan Muhammad kecil berubah. Kini ia hidup sepenuhnya di bawah tanggung jawab kakeknya, Abdul Muthalib, seorang pemimpin yang dihormati seluruh Quraisy. Walaupun sudah sangat tua, Abdul Muthalib selalu memastikan cucunya itu berada di sampingnya. Ia merasa seakan cahaya masa depan menempel pada setiap langkah kecil yang diambil cucunya. Setiap pagi, Muhammad mengikuti kakeknya ke halaman Ka'bah. Di sana, para pemuka Quraisy biasa duduk di sekitar tikar kehormatan yang hanya boleh diduduki oleh orang-orang tertentu. Namun, setiap kali Muhammad mencoba duduk di atasnya, para pengawal ingin mengangkatnya. Tetapi Abdul Muthalib selalu berkata, "Biarkan ia. Tempat ini lebih pantas baginya daripada bagi siapapun di sini." Muhammad duduk di sana dengan tenang, tidak gelisah, tidak sombong, hanya memandang para pemuka Quraisy dengan mata bening yang seakan mengerti sesuatu yang tidak mereka pahami. Suatu hari, seorang pemimpin Quraisy bernama Naufal mendekati Abdul Muthalib dan berkata, "Wahai Abdul Muthalib, cucumu itu memiliki mata yang tajam. Ia melihat seakan ia membawa sesuatu." Abdul Muthalib menoleh, lalu bertanya, "Apa maksudmu?" Naufal menundukkan kepala sedikit, seakan hormat. "Aku pernah melihat banyak anak duduk di tempat itu, tetapi tidak pernah ada yang tampak seperti membawa ketenangan dalam setiap gerakannya. Tidak seperti anak-anak lainnya yang sering berlari atau bertengkar, ia hanya duduk dan memperhatikan dunia." Abdul Muthalib tersenyum. "Aku yakin ia tidak ditakdirkan menjadi orang biasa. Ada sesuatu dalam dirinya yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata." Naufal berkata, "Engkau benar. Bahkan para pendeta Yahudi di Yatsrib sedang membicarakan tanda-tanda tentang seorang anak dari keturunan Ismail. Mereka mengatakan bahwa waktunya sudah dekat." Abdul Muthalib hanya diam, tetapi hatinya bergetar. Ia tidak mengetahui ramalan yang pernah disampaikan Satih puluhan tahun sebelumnya kepada Raja Bahram, tetapi ia merasakan bahwa dunia memang sedang mengarah pada suatu titik penting, seakan langit, tanah, dan angin sedang menunggu sesuatu yang belum ingin mereka ucapkan secara langsung. Masa-masa itu berlalu dengan cepat. Muhammad tumbuh menjadi anak yang dikenal jujur, lembut, dan penuh pemikiran. Ia tidak pernah menyakiti anak lain, tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan miliknya, dan tidak pernah berkata kasar.
Hal ini membuat banyak orang memperhatikannya. Suatu sore, saat matahari mulai turun di balik bukit gurun, Muhammad berjalan melewati para pemuka Quraisy yang sedang berbincang. Salah satu dari mereka berkata kepada Abdul Muthalib, "Cucumu terlihat bijak meski masih kecil. Dari mana ia belajar semua itu?" Abdul Muthalib memandang cucunya dari kejauhan. "Tidak ada yang mengajarinya kecuali langit," jawabnya. Pada malam yang sama, setelah semua orang tidur, Abdul Muthalib duduk di depan rumah, memandangi bintang-bintang yang bertaburan. Muhammad keluar dan duduk di pangkuannya tanpa berkata apapun. Anak itu menatap langit dan Abdul Muthalib merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. "Cucuku," katanya pelan, "apakah engkau sering memandangi bintang-bintang itu?" Muhammad mengangguk. "Mengapa?" tanya kakeknya. "Karena mereka tampak seperti tanda," jawab Muhammad polos. "Tanda apa?" tanya Abdul Muthalib. Muhammad menatapnya, lalu berkata, "Aku tidak tahu, tetapi mereka selalu berada di sana, seakan mengawasi dunia." Abdul Muthalib terdiam lama. Kata-kata polos itu membuatnya mengingat mimpi lamanya tentang cahaya besar yang keluar dari Mekah. Ia menggenggam tangan kecil cucunya dan berkata, "Jika dunia menunggu sesuatu darimu, cucuku, semoga aku masih sempat melihatnya sebelum aku pergi." Beberapa tahun kemudian, Abdul Muthalib jatuh sakit. Tubuhnya yang tua tidak lagi mampu menahan perjalanan waktu yang panjang. Ia memanggil anak-anaknya untuk berkumpul di sekelilingnya, dan Muhammad duduk di sisinya, memegang tangannya dengan penuh kasih. "Cucuku," kata Abdul Muthalib dengan suara lemah, "aku akan pergi. Aku ingin engkau tinggal bersama pamanmu Abu Thalib. Ia adalah orang yang paling mampu menjaga dirimu." Muhammad mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia mencium tangan kakeknya. "Aku tahu engkau akan menjadi seseorang yang akan dikenang dunia," kata Abdul Muthalib dengan napas terakhirnya. "Aku berharap aku dapat melihat hari itu." Beberapa saat setelah itu, Abdul Muthalib menghembuskan napas terakhir dan suara tangis keluarga memenuhi rumah. Muhammad memandang wajah kakeknya yang tenang dan hatinya merasakan kehilangan yang dalam. Abu Thalib mendekati Muhammad dan memegang bahunya. "Mulai hari ini, aku ayahmu," katanya dengan suara berat. "Engkau akan tinggal bersamaku dan aku akan menjaga dirimu dengan seluruh hidupku." Muhammad mengangguk dan malam itu ia berjalan ke rumah Abu Thalib dengan langkah kecil yang terlihat tegar meski baru saja kehilangan orang yang sangat ia cintai. Sementara itu, jauh di Persia, para pendeta sekali lagi berkumpul membahas berita tentang seorang anak yatim yang telah menjadi perhatian banyak orang di Mekah. Nama Muhammad mulai terdengar samar-samar di antara para pedagang lintas gurun. Salah seorang pendeta berkata, "Anak itu telah kehilangan ibunya dan kakeknya, tetapi mereka mengatakan ia selalu lapang dada. Ini adalah tanda bahwa ia dijaga oleh sesuatu yang tidak terlihat." Pendeta lain menimpali, "Ramalan Satih menyebutkan seorang nabi besar akan muncul dari tanah Arab. Mungkinkah ini anak itu?" Tetapi mereka belum mengetahui apapun dengan pasti. Dunia bergerak dengan ritme yang masih tersembunyi, dan waktu tetap berjalan menuju masa ketika anak itu akan memulai perjalanan yang mengubah sejarah seluruh manusia. Sejak Muhammad tinggal bersama Abu Thalib, rumah paman itu terasa lebih terang dan lebih hangat. Abu Thalib sendiri bukanlah orang yang kaya, bahkan hidup mereka kadang sulit. Namun, setiap kali ia melihat Muhammad, ia merasa bahwa segala kesusahan menjadi lebih ringan. Ada kedamaian dalam diri anak itu yang menular kepada siapapun yang hidup bersamanya. Pada suatu pagi, ketika matahari baru naik dan angin gurun berhembus pelan melewati celah rumah-rumah di Mekah,
Abu Talib memanggil Muhammad. "Keponakanku," katanya, "hari ini aku harus pergi mengurus unta-unta di lembah. Engkau boleh ikut jika mau." Muhammad yang mulai tumbuh menjadi anak muda dengan tubuh yang sehat dan mata yang cerdas mengangguk. "Aku ingin ikut, Paman." Mereka berjalan menuju lembah di luar Mekah. Di sepanjang perjalanan, Muhammad mengamati batu, rumput kering, dan jejak-jejak hewan di tanah, seakan semuanya adalah tulisan yang dapat dibaca. Abu Talib memperhatikan keponakannya itu dengan senyum penuh kebanggaan. "Engkau selalu memperhatikan segala sesuatu dengan tenang," kata Abu Talib. "Anak-anak lain seusiamu biasanya sibuk bermain atau bertengkar." Muhammad menjawab, "Alam selalu berbicara kepada kita, Paman. Kita hanya perlu mendengarkannya." Abu Talib berhenti sejenak dan menatap Muhammad penuh haru. Ia mulai merasakan apa yang dahulu dirasakan oleh Abdul Muthalib dan ayah-ayah Quraisy sebelum itu. Muhammad bukan anak sembarangan, bahkan sebelum ia tumbuh dewasa. Beberapa tahun berlalu, Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang dikenal seluruh Quraisy karena kejujurannya, ketenangannya, dan sifatnya yang tidak pernah memihak kepada keburukan. Ia bekerja, membantu pamannya menggembala kambing, mengantarkan dagangan, atau membantu tetangga yang sedang membutuhkan. Di setiap langkahnya, orang-orang melihat ketulusan yang tidak dibuat-buat. Suatu pagi, Mekah dikejutkan oleh sebuah peristiwa. Kaum Quraisy ingin memindahkan Hajar Aswad ketika mereka memperbaiki dinding Ka'bah yang telah lama rusak. Namun, suku-suku Quraisy mulai berselisih mengenai siapa yang berhak mengangkat batu suci itu. Perdebatan memanas hingga hampir menimbulkan pertumpahan darah. Seorang tetua Quraisy berkata, "Jika kita tidak menemukan penyelesaian, kota ini akan musnah oleh perang saudara." Lalu, seseorang berkata, "Mari kita serahkan keputusan kepada orang pertama yang masuk melalui gerbang Ka'bah pagi ini." Semua menunggu dengan tegang. Ketika pintu gerbang terbuka perlahan, sosok yang masuk adalah Muhammad. "Ini Muhammad," seru seseorang. "Yang kita percayai," kata yang lain. "Yang tidak pernah berdusta," sambung lainnya lagi. Muhammad terkejut melihat banyak orang berkumpul, tetapi para pemimpin Quraisy segera mendekatinya dan menjelaskan persoalan itu. Ia mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Bawakan aku sehelai kain yang besar." Para pemimpin Quraisy saling berpandangan, tetapi mengikuti ucapannya. Mereka membawa kain besar dan Muhammad membentangkannya di tanah. "Letakkan Hajar Aswad di tengah kain ini," kata Muhammad. Ketika batu itu diletakkan, ia berkata kepada para pemimpin suku, "Setiap pemimpin suku, peganglah ujung kain ini bersama-sama." Mereka melakukannya tanpa ragu. Dengan kekuatan bersama, mereka mengangkat kain itu hingga batu berada tepat di posisi yang ingin mereka letakkan. Setelah sampai di tempatnya, Muhammad sendiri mengambil batu itu dengan tangannya yang mulia, lalu meletakkannya pada posisi yang benar di sudut Ka'bah. Suasana yang semula memanas kini berubah menjadi kedamaian. Kaum Quraisy bersorak memuji kebijaksanaannya. "Inilah orang yang paling jujur di antara kita," kata seorang pemimpin Quraisy. "Inilah pemuda yang membawa ketenangan dimanapun ia berada." Di antara kerumunan, seorang pedagang dari Syam memperhatikan Muhammad dengan penuh minat. Ia telah mendengar kabar dari para pendeta Yahudi di Yatsrib dan dari kaum Nasrani bahwa masa kedatangan seorang nabi dari bangsa Arab semakin dekat. Ia memandang wajah Muhammad, lalu bergumam, "Jika ada satu orang yang pantas menerima tugas besar dari langit, mungkin inilah dia." Di tempat lain, jauh di Persia, para pendeta yang mengingat kata-kata Sati mulai mendengar berita samar mengenai seorang pemuda di Mekah yang dikenal seantero kota sebagai orang paling jujur. Mereka berkumpul dalam ruangan kuil yang remang-remang
untuk membahasnya. Pemuda ini bernama Muhammad, kata salah satu pendeta yang baru pulang dari perjalanan dagang ke arah barat. Mereka menyebutnya Al-Amin, orang yang dipercaya. Pendeta lain bertanya, apakah engkau melihat sesuatu yang luar biasa darinya? Pendeta yang lebih tua menjawab, orang yang jujur dan sederhana seringkali tampak biasa bagi mata yang tidak terlatih. Tetapi tanda-tanda tidak diberikan melalui kemegahan, melainkan melalui kejujuran yang tidak dapat ditandingi oleh manusia lain. Pendeta tertua menghela napas panjang. Jika benar ini orangnya, maka ramalan Satih semakin dekat untuk menjadi kenyataan. Ia akan memikul ajaran baru dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Muhammad sendiri tidak mengetahui pembicaraan rahasia di Persia ataupun diskusi para pendeta Yahudi di Yatsrib mengenai tanda-tanda kenabian. Ia hanya menjalani hidup dengan kejujuran dan kerja keras, serta hati yang selalu mencari kebenaran. Waktu bergerak perlahan menuju momen besar ketika takdir akan memanggilnya secara langsung. Dan langit, sejak masa Bahram dan Satih, telah menunggu saat itu tiba. Sejak kejadian pengangkatan Hajar Aswad yang membuat seluruh Quraisy menyaksikan kebijaksanaan Muhammad, nama Muhammad semakin harum. Ia dikenal bukan hanya sebagai pemuda yang jujur, tetapi juga sebagai seseorang yang selalu menghadirkan keadilan di setiap masalah, walaupun ia belum memiliki kedudukan resmi apapun. Pada masa itu, Abu Thalib menghadapi masa sulit. Musim itu sangat kering, dan banyak kafilah Quraisy kekurangan bekal untuk berdagang ke Syam. Abu Thalib memandang keluarganya dengan penuh kesedihan. Tetapi Muhammad, yang saat itu sudah mendekati usia 25 tahun, mendekatinya dan berkata dengan suara lembut, "Paman, izinkan aku mencari pekerjaan. Aku tidak ingin engkau menanggung semuanya sendirian." Abu Thalib menatapnya penuh kasih. "Engkau telah bekerja sejak kecil membantu menggembala kambing dan membawa dagangan kecil. Engkau sudah banyak membantuku, tetapi pekerjaan besar penuh risiko. Aku khawatir terhadap keselamatanmu." Muhammad tersenyum tenang. "Jika Tuhan mengizinkan aku hidup sampai hari ini, maka tidak ada bahaya kecuali yang Tuhan tetapkan. Aku ingin mencoba sesuatu yang besar." Beberapa hari kemudian, kabar bahwa seorang perempuan bangsawan dari Mekah bernama Khadijah binti Khuwailid sedang mencari seseorang yang dapat dipercaya untuk memimpin kafilah dagangnya sampai ke Syam, sampai juga ke telinga Muhammad. Khadijah terkenal kaya, terpandang, bijaksana, dan selalu mempercayakan dagangannya kepada orang-orang pilihan. Namun kali ini, ia membutuhkan seseorang yang lebih daripada sekadar pedagang pandai. Ia membutuhkan orang yang amanah. Seseorang menyarankan, "Carilah Muhammad. Seluruh Mekah tahu ia tidak pernah berdusta." Maka Khadijah mengutus seorang pembantu bernama Maisarah untuk menyampaikan tawaran itu. Maisarah mendatangi Muhammad di halaman Ka'bah. "Wahai Muhammad," katanya, "Nyonya kami mendengar tentang kejujuranmu. Ia ingin menawarkan kepadamu tugas membawa kafilah dagangnya ke Syam. Upahnya akan lebih besar daripada yang pernah diberikan kepada siapapun." Muhammad mengangguk. "Aku akan berbicara terlebih dahulu dengan pamanku, Abu Thalib." Ketika ia mengutarakan tawaran itu, Abu Thalib menatapnya lama. "Perjalanan ke Syam jauh dan berbahaya. Tetapi jika ini yang terbaik untukmu, aku mengizinkanmu. Engkau adalah amanah ayah ibumu, dan aku yakin engkau akan selamat." Muhammad kemudian menerima tawaran Khadijah. Ketika ia datang ke rumah perempuan itu, Khadijah menyambut dengan hormat. Dalam percakapan yang tenang, Khadijah berkata, "Wahai Muhammad, aku telah mendengar bahwa engkau adalah orang yang paling jujur di Mekah. Banyak dari pedagangku yang kembali dengan keuntungan, tetapi hanya sedikit yang kembali tanpa dusta
dan manipulasi. Aku ingin engkau memimpin kafilahku ke Syam." Muhammad berkata, "Aku akan menjaga amanahmu sebaik-baiknya." Khadijah menatapnya sejenak, seakan melihat sesuatu yang tidak ia temukan pada manusia lain. "Aku yakin," katanya pelan. Kafilah itu pun berangkat beberapa hari kemudian. Maisarah menyertai perjalanan, dan sepanjang perjalanan ia menyaksikan keanehan yang membuat hatinya bergetar. Awan putih selalu mengikuti Muhammad dan memberi bayangan seolah ingin melindunginya dari panas. Unta yang ia tunggangi selalu berjalan tenang, seakan tahu ia membawa manusia pilihan. Bahkan ketika mereka singgah di bawah sebatang pohon besar dekat wilayah Bostra, seorang pendeta Nasrani tua menghampiri mereka dengan wajah terkejut. Pendeta itu bertanya kepada Maisarah, "Siapa pemuda yang duduk di bawah pohon itu?" Maisarah menjawab, "Itu Muhammad, pemimpin kafilah kami." Pendeta itu menutup dadanya seolah tak percaya. Tidak ada seorang pun dari bangsa Arab yang pernah duduk di bawah pohon itu kecuali seorang nabi. Maisarah tertegun. "Apa maksudmu?" Pendeta itu menjawab, "Aku telah membaca banyak kitab. Tanda-tanda itu ada pada dirinya. Lihatlah wajahnya. Cahaya itu bukan cahaya manusia biasa." Maisarah mengingat kata-kata itu hingga perjalanan pulang. Ketika mereka kembali ke Mekah, keuntungan dagang kali itu berlipat ganda. Khadijah menatap laporan Maisarah dengan kagum. "Wahai Maisarah, apa yang terjadi selama perjalanan?" tanyanya. Maisarah menjawab panjang lebar, menceritakan tentang awan yang menaungi Muhammad, tentang kejujurannya, tentang ketenangannya menghadapi segala masalah, dan tentang pendeta Nasrani yang mengatakan bahwa pemuda itu menyerupai tanda-tanda Nabi yang akan datang. Khadijah mendengarkan dengan hati yang bergetar, tetapi ia menyembunyikan perasaannya. Ia bukan hanya kagum, tetapi merasakan sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, sesuatu yang hanya dirasakan orang yang melihat kebenaran dalam diri seseorang. Ia berkata, pelan, "Tidak ada lelaki sejujur dan seteguh dia." Hari-hari berikutnya, nama Muhammad semakin harum. Semua orang memanggilnya Al-Amin, dan ia hidup semakin dihormati oleh seluruh suku Quraisy. Sementara itu, jauh di Persia, puluhan tahun setelah kematian Bahram dan Sati, para pendeta yang tersisa mulai merasakan kegelisahan. Mereka mendengar berita pedagang Arab tentang seorang pemuda bernama Muhammad yang dipuji karena kejujurannya. Mereka mendengar cerita bahwa seorang rahib Nasrani telah melihat tanda-tanda pada dirinya. Mereka mulai menghubungkan titik-titik itu dengan ramalan kuno Sati. "Apakah ini dia?" tanya seorang pendeta tua. Pendeta lain menjawab, "Sati berkata bahwa zaman itu akan datang ketika tanda-tanda muncul di tanah Arab. Cahaya besar akan lahir dari sana." Pendeta paling tua menatap api yang menyala kecil di dalam ruangan. "Jika ini benar," katanya perlahan, "maka dunia berada di ambang perubahan besar. Api yang padam pada masa Bahram mungkin adalah awalnya, dan pemuda bernama Muhammad mungkin adalah akhir dari ramalan itu." Sementara itu, di Mekah, Muhammad menjalani hari-harinya tanpa mengetahui bahwa seluruh dunia, dari Persia hingga Syam, dari Yatsrib hingga padang gurun, sedang menyusun bisik-bisik takdir tentang dirinya. Dan waktu semakin dekat dengan hari ketika langit akan memanggil namanya secara langsung. Hari-hari berjalan dan Mekah mulai mendengar satu kabar yang menggema dari rumah Khadijah binti Khuwailid. Ia menginginkan Muhammad sebagai suaminya. Kabar itu pertama kali berhembus dari mulut Nafisah binti Munyah, sahabat Khadijah yang sangat mengenal gelombang batin sahabatnya. Pada suatu sore yang hangat, Nafisah mendatangi Muhammad yang sedang duduk di dekat Ka'bah. Ia berkata dengan suara lembut, "Wahai Muhammad,
Aku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu yang penting." Muhammad menatapnya dengan tenang. "Silakan." Nafisah tersenyum. "Mengapa engkau tidak menikah?" Muhammad menjawab dengan jujur, "Aku tidak memiliki harta untuk menikah." Nafisah mendekat sedikit. "Bagaimana jika engkau menikahi seseorang yang tidak mencari hartamu, tetapi mencari kemuliaan akhlakmu? Seseorang yang menghormatimu karena kejujuranmu?" Muhammad bertanya, "Siapakah dia?" Nafisah berkata, "Khadijah binti Khuwailid." Muhammad terdiam sejenak. Ia mengenal Khadijah sebagai perempuan terhormat, cerdas, dan terkemuka di Mekah. Ia mengingat perjalanan dagang mereka, kepercayaan yang diberikan Khadijah, dan cara Khadijah memperlakukannya dengan hormat. "Apakah Khadijah menginginkan hal itu?" tanya Muhammad. "Ya," jawab Nafisah lembut. "Ia menginginkannya bukan karena harta, bukan karena status, tetapi karena akhlakmu yang tidak ditemukan pada orang lain." Keesokan harinya, Abu Talib, Hamzah, dan anggota keluarga lainnya mendatangi rumah Khadijah untuk melamar secara resmi. Khadijah menerima dengan penuh kelembutan, dan pernikahan mereka berlangsung di bawah suasana yang penuh berkah. Khadijah memberikan mahar, tetapi ia juga memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar harta: ketenangan rumah, dukungan tanpa syarat, dan cinta yang tidak pernah pudar. Di malam pernikahan itu, Khadijah berkata kepada Muhammad dengan suara yang sangat lembut, "Wahai Muhammad, engkau adalah amanah yang diberikan Tuhan kepadaku. Engkau akan selalu kuhormati, bukan sebagai pedagangku, tetapi sebagai suamiku. Aku melihat sesuatu di matamu yang tidak pernah aku lihat pada laki-laki lain." Muhammad menjawab, "Dan engkau telah memberikan rumah ini kedamaian." Sejak hari itu, kehidupan Muhammad berubah. Khadijah membebaskannya dari beban pekerjaan yang berat, sehingga ia memiliki lebih banyak waktu untuk merenung, beribadah, dan menyendiri. Namun, perubahan terbesar bukan terjadi di Mekah saja. Jauh di Persia, semakin banyak pendeta yang mulai resah. Mereka mendapat kabar dari para pedagang bahwa seorang lelaki dari Mekah kini dikenal sebagai orang yang paling jujur dan paling dipercaya, dan ia baru saja menikah dengan seorang perempuan bangsawan. Mereka mengingat ramalan lama Satih yang berbunyi bahwa dari tanah Arab akan muncul agama baru yang akan menghilangkan kekuasaan para raja yang zalim. Seorang pendeta berkata, "Ramalan itu bergerak, kita tidak dapat menghindarinya." Pendeta tertua menatap gulungan naskah tempat ramalan Satih ditulis puluhan tahun lalu. Bahram pernah mencoba menghentikan tanda-tanda itu, tetapi ia tidak bisa mengalahkan takdir. Api suci yang padam adalah awalnya. Anak yang dilahirkan pada malam itu kini sudah dewasa. Seluruh ruangan itu sunyi. Angin yang masuk melalui celah dinding membawa debu halus, seakan dunia ikut mendengarkan percakapan itu. Di Mekah, Muhammad mulai menyukai kesendirian. Ia sering naik ke Gua Hira, sebuah tempat sunyi di puncak Jabal Nur. Dari sana, ia bisa melihat seluruh kota Mekah sebagai titik-titik kecil dalam lautan pasir. Khadijah tidak menahan kepergiannya. Ia memahami bahwa suaminya adalah seseorang yang hatinya selalu mencari cahaya. "Pergilah, wahai Muhammad," katanya setiap kali suaminya hendak ke Hira. "Temukan ketenangan di sana. Engkau akan selalu aku jaga dari jauh." Di Hira, Muhammad duduk dalam diam, memandangi bukit-bukit yang terbentang. Malam-malam pun ia lalui dengan beribadah, memohon kebenaran, dan merenungi segala kejanggalan yang ia lihat di masyarakat, penindasan, ketidakadilan, dan peribadatan yang salah arah. Pada suatu malam, saat ia menatap bintang-bintang yang menggantung seperti lampu kecil di atas langit Mekah, ia berbisik kepada dirinya sendiri, "Tuhan, di mana kebenaran itu? Aku tahu Engkau tidak meninggalkan manusia tanpa petunjuk. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus." Kata-kata itu naik seperti asap doa menembus langit yang hening. Pada saat yang sama, di bumi yang jauh,
para pendeta Persia sedang bermimpi buruk. Mereka melihat cahaya yang memancar kuat dari arah barat. Salah satu dari mereka terbangun dengan tubuh menggigil. "Saatnya semakin dekat," katanya sambil menahan napas. Langit sedang membuka pintunya. Takdir bergerak seperti roda yang tidak pernah berhenti. Seluruh dunia diam mendekati satu malam yang akan mengubah sejarah manusia selamanya. Dan Muhammad yang kini duduk sendirian dalam gelap, tidak mengetahui bahwa langit sedang bersiap memanggil namanya. Malam-malam yang dilewati Muhammad di Gua Hira semakin sering. Khadijah selalu menyambutnya dengan senyum lembut setiap kali ia pulang ke rumah. Ia tidak pernah keberatan, tidak pernah merasa ditinggalkan. Ia tahu bahwa suaminya mencari sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kesenangan dunia. Ia merasakan bahwa Muhammad sedang digerakkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Suatu sore, ketika langit Mekah memerah seperti bara api, Khadijah berkata kepada Muhammad, "Wahai suamiku, engkau terlihat semakin gelisah setiap hari. Apakah sesuatu membebanimu?" Muhammad menunduk sejenak, lalu berkata, "Aku merasakan sesuatu yang tidak dapat aku jelaskan. Seakan ada panggilan yang belum aku pahami." Khadijah mendekat dan menggenggam tangannya. "Ikutilah panggilan itu, wahai Muhammad. Jika hatimu menuntunmu ke gunung, pergilah, aku bersamamu." Muhammad menatap istrinya dengan rasa syukur. "Engkau adalah ketenangan di rumahku." Pada malam-malam tertentu, ketika Muhammad naik ke gunung, dunia di sekitar Ka'bah terasa berbeda. Angin bergerak lebih pelan. Burung-burung malam berhenti bersuara lebih cepat dari biasanya. Bahkan, suara pasir yang berjatuhan dari tebing terasa lebih sunyi. Muhammad duduk di pintu gua, memandang gurun luas. Ia memejamkan mata sambil berdoa, "Tuhan, aku merindukan kebenaran. Tunjukkanlah kepadaku apa yang harus aku lakukan." Di saat itu, jauh di Persia, kegelisahan para pendeta mencapai puncaknya. Mereka mulai merasakan sesuatu bergetar di udara, seperti detak malaikat yang menghampiri bumi. Seorang pendeta tua berkata di hadapan murid-muridnya, "Aku merasakan perubahan besar. Dunia tidak akan lama lagi bergetar. Ramalan Satih tidak salah. Cahaya akan turun di tanah yang jauh dari kerajaan kita." Murid-murid itu bertanya dengan takut, "Apakah kerajaan kita akan runtuh?" Pendeta itu menatap mereka lama, lalu berkata, "Tidak hari ini, tidak besok, tetapi terang dari Arab itu akan berkembang seperti fajar yang menelan malam." Sementara itu, para pendeta Yahudi di Yatsrib juga gelisah. Mereka melihat tanda-tanda di langit, merasakan udara menjadi berat, dan menyaksikan pergerakan bintang-bintang yang tidak biasa. Seorang rabi berkata kepada kaumnya, "Saatnya sudah dekat. Nabi terakhir akan muncul dari bangsa lain, bukan dari kita. Aku melihat tanda-tanda yang diberikan oleh kitab-kitab kami." Awan di atas jazirah Arab tampak seperti menebal pada malam tertentu. Muhammad semakin merasakan ketegangan yang tidak dapat dijelaskan dalam hatinya. Ia merasa bahwa sesuatu sedang berjalan mendekatinya, sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pada malam yang sangat gelap tanpa bulan, Muhammad pergi ke Gua Hira lebih awal. Ia membawa sedikit makanan dan air dan duduk dalam keheningan. Angin malam terasa lebih dingin, lebih hening daripada biasanya. Ia memejamkan mata dan mengatur napas. Namun tiba-tiba, ia merasakan kehadiran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Udara di dalam gua berubah. Seakan gua itu menjadi lebih luas dari yang sebenarnya. Seakan ada sesuatu yang turun dan memenuhi setiap ruang kosong. Langit di luar tampak bergetar, seakan bintang-bintang menahan napas. Muhammad membuka matanya. Tiba-tiba cahaya lembut namun kuat memenuhi gua.
bukan cahaya api, bukan cahaya panas, tetapi cahaya yang membuat seluruh tubuhnya bergetar. Cahaya itu berubah menjadi sosok yang besar dan sangat mulia. Wajahnya tidak dapat digambarkan oleh kata-kata manusia. Muhammad terpaku, tubuhnya gemetar, jantungnya berdetak dengan kekuatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sosok itu mendekat, dan suara yang bukan suara manusia berkata dengan kekuatan yang mengguncang jagat, "Bacalah." Muhammad terkejut. Ia menjawab dengan suara gemetar, "Aku tidak bisa membaca." Sosok itu mendekat lagi, memeluknya dalam kekuatan cahaya, seakan memasukkan sesuatu ke dalam dadanya. Kemudian suara itu datang lagi, lebih kuat, lebih mengguncang jiwa. "Bacalah." Muhammad bergetar. "Aku tidak bisa." Sosok itu memeluknya lagi, lalu melepaskannya. Kemudian ia berkata untuk ketiga kalinya. Kali ini suaranya merobek batas antara bumi dan langit. "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." Dan ayat-ayat itu turun ke dalam hati Muhammad seperti aliran cahaya yang melingkupi semua yang pernah ia rasakan sejak ia dilahirkan. Pada saat itu, dunia tidak lagi sama. Gua Hira menjadi titik di mana langit menyentuh bumi, dan ramalan Sati yang disampaikan pada masa Bahram kini menemukan ujungnya. Sementara Muhammad terengah-engah, tubuhnya gemetar, dan dunia terasa berputar di sekelilingnya. Suara itu pun menghilang. Cahaya sirna. Gua kembali gelap. Tetapi hidup Muhammad tidak akan pernah sama lagi. Dan dunia pun demikian.